dalam makna geopolitik nasional Indonesia oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Dunia tersentak ketika tepat pada tanggal 24 Juli tahun 2020 yang lalu, pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan membuka dan menjadikan kembali bangunan indah Hagia Sophia menjadi masjid. Setelah hampir 100 tahun Masjid Agung dan megah tersebut ditutup dan dijadikan museum oleh pemerintahan sekuler semasa Kemal Atatürk. Dibukanya kembali Hagia Sophia, terlepas pro dan kontra, menjadi catatan penting bagi umat Islam di dunia. Apalagi dengan cara elegan, pemerintah Turki memaparkan secara telak bahwa Masjid Hagia Sophia adalah berupa wakaf dari Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih, di mana masjid ini sudah dibelinya secara sah dari harta pribadi, baru kemudian diwakafkan beliau untuk umat muslim di dunia. Telaknya bukti dan fakta hukum ini membungkam kelompok yang kontra dan mencaci maki Turki selama ini. Tambah lagi, secara gentleman, Presiden Recep Tayyip Erdogan langsung menyambangi dan menjelaskan hal ini kepada Sri Paus ke Vatikan. Artinya, perubahan status Museum Hagia Sophia menjadi masjid adalah sah dan legal. Banyak makna yang tersirat dan tersuruh atau tersembunyi yang bisa kita dapatkan dari kejadian monumental ini kalau kita hadapkan kepada kondisi geopolitik nasional Indonesia hari ini. Yang pertama, Turki adalah bukti nyata hari ini bahwasanya Islam ternyata berhasil menjadi solusi dari sebuah keterpurukan sistem bernegara era The New World Order saat ini. Turki membuktikan itu secara jitu, bahwasanya Turki di bawah kepemimpinan partai politik Islam mampu membawa Turki jauh lebih berwibawa, maju dan modern. Yang kedua, Turki hari ini adalah salah satu bentuk kesuksesan Islam yang bermetamorfosa menaklukkan sistem demokrasi sekuler tepat di jantungnya Eropa. Tanpa perang, tanpa letusan senjata, namun melalui jalur politik demokrasi, yaitu memenangkan pemilu secara demokratis, kemudian menerapkan konsepsi Islam sehingga Turki yang awalnya dijuluki The Segment of Europe, sekarang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi peringkat nomor 16 di dunia. Bahkan saat ini, Turki secara militer menjadi salah satu negara Eropa yang terkuat militernya setelah Amerika. Teknologi Turki maju pesat, ekonominya tumbuh secara positif, dan boleh dikatakan saat ini, Turki telah menjadi tulang punggung utama pertahanan negara-negara Eropa. Yang ketiga, secara teknologi militer, khususnya dalam alutsista drone tempur, drone buatan dalam negeri Turki seperti Bayraktar, Al-Kinci sudah menjadi king of the king drone dunia mengalahkan drone buatan Amerika dan Israel. Tidak hanya itu, berbagai macam peralatan tempur buatan Turki sudah mulai mengisi arsenal sampai 42 negara di dunia. Baik itu berupa tank, helikopter, rudal, roket, kapal perang, drone tempur, rampur, rantis, senapan hingga kapal selam. Yang keempat, keberhasilan Turki menjadi raksasa di dunia di tengah ancaman resesi ekonomi dunia menjadi jawaban bahwa Islam ibarat raksasa yang mulai bangkit dari tidurnya setelah keruntuhan Utsmani tahun 1924. Boleh dikatakan, 70 tahun belakangan ini adalah masa kelam bagi umat Islam dunia menjadi korban invasi dan korban penjajahan negara-negara kolonial. 50 tahun lebih tepatnya lagi, Islam terpuruk dan dihinakan dengan berbagai stigma buruk dan bodoh. Agar secara mentalitas, umat Islam di dunia menjadi inferior, merasa kerdil dan kecil. Padahal, 1330 tahun dalam sejarah dunia, Islam pernah memimpin hampir sepertiga wilayah permukaan bumi ini secara gemilang. Turki hari ini kembali bangkit untuk membuktikan itu semua, bahwa Islam adalah solusi dari kerusakan yang terjadi di dunia saat ini. Peran Turki di Suriah, Palestina, Libya, Afrika, bahkan Rohingya menjadi bukti negara sekelas Amerika, Rusia, Cina, bahkan NATO sekalipun merasa enggan untuk berbenturan head-to-head dengan Turki. Sungguh, Turki yang kita lihat hari ini adalah sebuah keajaiban yang luar biasa. Tak terbayang, sejak Atatürk yang mengklaim dirinya bapak modernisasi Turki, membuang Islam jauh-jauh dari kehidupan negaranya, lalu menjadikan sekularisme sebagai konstitusi negara. Akibatnya adalah, secara otoriter, setiap nafas yang berbau Islam di bumi hakuskan dari Turki. Pakai hijab atau jilbab dilarang,
sekolah agama dibubarkan, azan pun dilarang pakai bahasa Arab, diganti dengan bahasa Turki. Segala bentuk maksiat dibebaskan, judi, minuman keras beralkohol, bar, diskotik, bioskop, prostitusi, dan sistem riba dibuka seluas-luasnya atas nama modernisme negara Turki. Ajaran dan ritual ibadah Islam distigmakan kuno dan menghambat kemajuan Turki. Para ulamanya dipenjara, para aktivisnya diburu dan dibunuh dan dibungkam. Ada juga yang diisolasi ke luar negeri. Pokoknya, atas nama sekularisme dan modernisme, Turki merubah dirinya negara sekuler di mana agama dianggap ancaman dan sebagai musuh negara. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kerusakan moral, korupsi, dan bencana sosial terjadi hampir di santero Turki. Ternyata, sekularisme yang dulu mereka agung-agungkan hanya halusinasi semu yang membodohi diri mereka sendiri. Turki akhirnya jatuh terpuruk dalam gelimang hutang serta berbagai konflik sosial politik dalam negerinya. Berbagai macam polesan pencitraan melalui tipu daya media dan intimidasi kekuasaan tak kuasa menahan semua kebusukan Turki era sekuler. Terpuruknya Turki sekuler inilah yang akhirnya menjadikan pukulan telak rakyatnya yang kemudian sadar bahwa meninggalkan agama dengan alasan modernisme itu adalah sangat keliru. Lalu tampillah sosok Erbakan, guru dan mentornya Recep Tayyip Erdogan ke panggung politik Turki dengan membawa nilai-nilai Islam, sistem pergerakan Islam dalam politik demokrasi. Sentuhan spiritualitas rohani Islam inilah yang kemudian menjadi oase pelepas dahaga kekeringan spiritualitas Turki sekuler. Sampai akhirnya hari ini, Erdogan sukses membuktikan dapat membawa Turki kembali menjadi pemain utama di dunia, di mana pengaruh dan perannya sama-sama kita ketahui saat ini sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Inilah pertanyaan menarik untuk kita jawab bersama. Karena kalau kita lihat arah kiblat dan orientasi pemerintahan kita saat ini masih secara tradisional tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh dua kutub kekuatan dunia, yaitu Cina dan Amerika. Secara kuantitas, saat ini ketergantungan Indonesia masih dominan di bawah pengaruh kubu Amerika dalam hal besaran investasi dan hutang. Namun secara kualitas, keberpihakan Indonesia saat ini sudah termasuk dikategorikan dalam poros Cina, apalagi dalam kebijakan politik dan ekonominya. Hal ini perlu dipikirkan ulang oleh para pemimpin negara saat ini, serta mengkalkulasikan peta geopolitik dan geostrategi global, bahwa ada raksasa baru yang sudah lahir di timur, yaitu Turki, di mana secara kultural dan DNA sejarah masa lalu sudah mempunyai hubungan yang erat sejak masa kerajaan Nusantara dengan Indonesia. Seperti hubungan dengan kerajaan Aceh, kerajaan Tidore, keraton Yogyakarta atau Mataram Islam, dan beberapa kerajaan lainnya di masa Kekhalifahan Utsmani. Sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, seharusnya Indonesia jangan terlalu cepat atau terburu-buru menghambakan dirinya kepada satu poros kekuatan dunia saja. Sebagai negara besar yang berdaulat, sungguh disayangkan kalau negara besar ini justru membebek dengan kepentingan negara luar. Banyak instrumen dan langkah geostrategi Indonesia yang seharusnya dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional. Turki hari ini dengan kemajuan teknologinya sudah mulai merambah dunia, di mana secara kualitas juga sangat luar biasa. Baik itu dalam hal teknologi pertahanan, pertanian, alat kesehatan, hingga digital informasi teknologi. Kemajuan teknologi Turki juga membuat Cina dan beberapa negara Eropa mulai gelisah. Seharusnya, peluang inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia, bukan bergantung kepada satu negara saja seperti Cina. Apalagi Turki, dalam hal kerjasama apapun, tidak rewel dan penuh trik-intrik, penuh persyaratan akal bulus, akal licik seperti Cina. Beberapa negara Islam seperti Malaysia, Pakistan, Afghanistan, Mesir, Afrika Selatan, bahkan beberapa negara Eropa Timur mulai menggeser biduk politiknya ke arah Turki. Cuman sayang, Indonesia belum memanfaatkan momentum dan peluang ini secara maksimal. Kacamata politik luar negeri kita masih sulit lepas dari cengkeraman Cina. Sudah jelas sistem kerjasama dan hutang dengan Cina itu banyak merugikan dan mengancam kedaulatan negara kita. Tapi, sepertinya pemerintah tetap tak beranjak sedikit pun dari garis politik kebijakan Cina. Atau ibaratnya, Indonesia tak lain adalah negara di bawah ketiak Cina. Sangat banyak contoh kebijakan tentang hal itu kalau kita kupas lebih dalam. Satu hal lagi yang mesti menjadi catatan penting bagi Indonesia adalah Turki maju dan bangkit hari ini
setelah berhasil melepaskan secara bertahap baju sekularisme negaranya selama ini. Saat ini, azan berbahasa Arab kembali berkumandang di Turki. Perempuan berbusana muslimah seperti jilbab, cadar kembali masif di Turki. Sistem bank konvensional mulai ditinggalkan dan beralih ke bank syariah. Sekolah dan universitas Islam tumbuh bagaikan jamur di santero wilayah Turki. Masjid setiap waktu sholat jemaah begitu ramai dan membludak. Syiar Islam berupa acara dakwah, seminar, diskusi politik Islam begitu marak dan meriah di mana-mana. Semua berjalan dengan indah tanpa ada paksaan atau intimidasi. Kondisi ini begitu kontras dengan Indonesia hari ini, di mana justru yang terjadi sebaliknya. Indonesia baru akan memulai apa yang sudah dibuang jauh oleh Turki, yaitu kehidupan sekularisme. Turki sudah membuang sekularisme dan mengembalikan ajaran Islam sebagai way of life, kehidupan negaranya. Indonesia hari ini justru mau membuang sila ketuhanan yang Maha Esa agar menjadi sekuler dan soft atheist. Buku agama Islam dan kegiatan ibadah Islam di Indonesia sedang gencar distigmakan buruk dengan narasi radikalisme dan isu khilafah. Apa yang sedang dikampanyekan pemerintah Indonesia hari ini mirip dengan apa yang dilakukan era Kemal Atatürk, di mana justru sekularisme itulah yang justru menghancurkan Turki, dan sebaliknya Islamlah yang justru kembali membangkitkan Turki. Jadi aneh kok Indonesia mau melakukan apa yang sudah terbukti gagal dilakukan Turki. Ada apa di balik ini semua? Secara kultural Indonesia itu punya banyak kesamaan dengan demografis rakyat Turki, bukan dengan Cina ataupun Amerika. Tak ada yang lebih baik negara kita menjadi dirinya sendiri, mengadopsi negara yang sukses tapi secara akar budaya dekat dengan budaya Indonesia. Disinilah titik krusial penentu bagi kita semua. Ada apa di balik kiblat dan arah geopolitik dan geostrategi negara kita sebenarnya? Cina dan Amerika itu sama jenis makhluknya dalam hal kepentingan politik dan ekonomi. Jangan harap dua negara itu akan memajukan Indonesia. Justru yang akan terjadi sebaliknya. Bagaimana membuat Indonesia selalu tetap miskin, bodoh, di bawah kendali politik dan ekonomi mereka melalui proksi yang sudah mereka tanam dalam tubuh kekuasaan. Semoga bangkitnya Turki dari timur dapat memberikan sinyal kepada para pemimpin negara ini untuk keluar dari tempurung cakrawala politiknya. Sudah rindu kita melihat negara ini bangkit maju, berdaulat mandiri, bermartabat, serta berwibawa baik secara nasional dalam negeri maupun pergaulan internasional. Karena segala sumber daya untuk itu kita miliki semua. Hanya tinggal menunggu sistem kepemimpinan yang tepat untuk dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik. Dan semoga bangkitan Turki dari kebusukan sekularisme menjadi konservatif Islam saat ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua agar Indonesia ke depan juga maju dan sejahtera. Insya Allah. Salam Indonesia Jaya.